Media Vietnam Timnas Indonesia singgung Vietnam usai menang besar atas Brunei Darussalam. Ada apa? Di informasi selanjutnya, Sinteyong resmi temukan penyerang ganas di Timnas Indonesia yang menghilang setelah era Boas Solosa. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Di informasi bola yang pertama, media Vietnam The Tau 247 menyebut Timnas Indonesia menyinggung Timnas Vietnam usai menang besar atas Brunei Darussalam. Lantas mengapa media Vietnam ini mengklaim skuad Garuda menyinggung Timnas Vietnam? Apakah mereka iri? Timnas Indonesia sukses menang telak 6-0 atas Brunei Darussalam di leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta pada Kamis 12 Oktober 2023 malam. Gol-gol kemenangan skuad Garuda julukan Timnas Indonesia atas tim Tebuan dicetak via hat-trick Dimas Derajat, Rizky Ridho, dan Bres Ramadan Sananta. Hasil ini pun membuat pasukan Sinteyong itu sudah melangkahkan satu kakinya di babak kedua kualifikasi. Selanjutnya, Timnas Indonesia melawat ke markas Brunei Darussalam di leg kedua pada Selasa 17 Oktober nanti. Laga itu akan digelar di Stadion Nasional Sultan Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan, dan jika menang agregat, maka skuad Garuda akan lolos ke babak kedua. Timnas Indonesia pun akan tergabung ke grup F bersama Vietnam, Irak, dan juga Filipina. Dan menariknya, kemenangan besar Timnas Indonesia atas Brunei Darussalam di leg pertama menuai sorotan dari media Vietnam The Tau 247. Media ini menyebut Timnas Indonesia telah menyinggung Timnas Vietnam usai menang besar atas Brunei Darussalam. Menang besar atas Brunei, Indonesia menyinggung Vietnam di Piala Dunia. Timnas Indonesia dinilai sudah menginjakkan kaki di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 usai menang 6-0 atas Brunei. Tulis judul artikel yang dibuat oleh The Tau 247 itu. Lantas mengapa media Vietnam ini mengklaim skuad Garuda menyinggung Timnas Vietnam? Apakah mereka iri? Rupanya, The Tau 247 mengatakan hal itu setelah mengacu pada pernyataan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Erick Thohir memang bersyukur Timnas Indonesia bisa menang telak 6-0 atas Brunei Darussalam. Namun mantan Presiden Inter Milan itu mengingatkan agar skuad Garuda tidak terlena karena perjuangan masih panjang, termasuk harus melawan Vietnam di babak kedua nanti. Alhamdulillah kita menang 6-0. Tanggal 17 Oktober masih ada pertandingan. Jangan lengah karena cita-cita nggak cukup di sini. Grup F kita melawan Filipina, Vietnam, Irak tidak cukup di situ juga. Kita mau lebih tinggi. Kata Erick Thohir kepada skuad Timnas Indonesia, kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia usai laga pada Kamis 12 Oktober ini. Dan informasi bola yang terakhir. Sinteyong nampaknya telah menemukan penyerang ganas untuk Timnas Indonesia dalam diri Ramadan Sananta. Sudah lama sejak Timnas Indonesia memiliki seorang bomber seperti Bambang Pamungkas atau Boas Solosa di masa lalu. Skuad Garuda julukan Timnas Indonesia telah memiliki masalah penyerang selama beberapa tahun terakhir, bahkan PSSI hingga menaturalisasi pemain asing seperti Ezra Walian sampai Ilija Spasojevic. Namun, tak ada satupun yang berhasil memuaskan pelatih Sinteyong. Alih-alih pemain naturalisasi yang berhasil memuaskan sang juru taktik asal Korea Selatan itu adalah pemain lokal. Dialah Ramadan Sananta yang telah kembali memperlihatkan tajinya dalam kemenangan Timnas Brunei Darussalam dengan skor 6-0. Dimas Derajat juga tampil apik dengan mencetak hat-trick dalam laga itu. Namun peran Ramadan Sananta begitu vital karena permainan Timnas Indonesia membaik setelah dirinya masuk ke lapangan. Sananta mencetak 2 gol dalam pertandingan itu seakan mengkonfirmasi ketajamannya yang telah terbukti di level-level terdahulu seperti Timnas Indonesia U22 dan U23. Sebagai pengingat, Sananta merupakan top skor SEA Games 2023 bersama Fajar Fatur Rahman dengan catatan 5 gol. Sang striker berusia 20 tahun itu juga membuktikan ketajamannya di level klub bersama Persis Solo dengan mengukir 5 gol dari 11 laga di Liga 1 2023 sampai 2024. Dia melanjutkan penampilan apiknya yang sudah terlihat sejak musim lalu bersama PSM Makassar dengan mencetak
11 gol dari 24 laga sampai berbuah gelar juara Liga 1 2022-2023. Kehadiran Sananta seakan menjawab penantian Sinteyong akan sosok penyerang ganas yang dirindukan oleh Timnas Indonesia. Sudah lama sejak seorang bomber hadir di Timnas Indonesia yang terakhir kali terlihat pada era Boas Solosa. Menarik untuk dinantikan bagaimana karir Ramadhan Sananta nantinya di Timnas Indonesia ke depannya. Jalannya masih panjang, mengingat Sananta masih berusia 20 tahun pada saat ini. Namun torehan 3 gol dari 5 pertandingan di Timnas Indonesia Senior adalah awalan yang baik. Tak bisa ditutup lagi, media Vietnam heboh. Lihat Timnas Indonesia asuhan Sinteyong ratakan Brunei. Nah, kemenangan Timnas Indonesia ternyata membuat banyak pihak heboh, tak terkecuali media Vietnam yang menyoroti khusus pesta gol skuad Sinteyong tersebut. Seperti dilansir berbagai sumber dari laman media Vietnam Soha.vn, terlihat salah satu artikel membahas soal kemenangan Timnas Indonesia atas Brunei kemarin. Dalam artikel ini banyak diulas tentang jalannya pertandingan hingga media Vietnam tersebut menyebut jika kemenangan gemilang Timnas Indonesia asuhan Sinteyong. Ya, cahaya kemenangan Timnas Indonesia sudah mulai terlihat sejak babak pertama berakhir dengan skor 2-0 untuk skuad Sinteyong berkat gol Dimas Derajat dan juga Rizky Ridho. Masuk ke babak kedua, Ramadhan Sananta mulai dimasukkan oleh Sinteyong dan langsung berhasil menambah gol untuk Timnas Indonesia lewat tendangan penalti. Dan belum cukup, Ramadhan Sananta kembali mencetak gol dan dilanjutkan oleh gol Dimas Derajat. Hingga akhirnya Dimas Derajat mencetak hat-trick jelang pertandingan dan membuat Timnas Indonesia mencatatkan skor 6-0 melawan Brunei. Media Vietnam itu menyebut menangnya Timnas Indonesia sebagai kemenangan yang luar biasa. Dan berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia bisa lebih mudah melawan Brunei di leg kedua karena punya selisih gol yang juga cukup besar. Walau begitu, Sinteyong tetap harus mewaspadai kejutan Brunei yang mungkin membawa keajaiban melawan Timnas Indonesia di leg kedua.